Pada pembelajaran ini yaitu muatan pembelajarannya yaitu seni budaya dan prakarya dengan dikombinasikan atau terpadukan dengan PPKN. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning dengan pendekatan STEAM. Kenapa Project Based Learning? Karena pada muatan pembelajaran SPDP ini yaitu membuat patung dari bahan plastisin. Berikutnya juga kenapa pendekatannya STEAM? Karena memuat Science, Teknologi, Engineering, Art, sama Matematika. Project Based Learning atau PJBL yang digunakan, anak membuat proyek berupa patung semacam ini, di mana patung ini dibuat terlebih dahulu dari bahan plastisin menggunakan tepung, air, dan minyak sayur yang digunakan. Terus model atau pendekatan yang digunakan STEAM yaitu yang memuat Science, Teknologi, Engine, Art, sama Matematika. Science-nya atau ilmu pengetahuannya yaitu anak bisa membedakan mana bahan padat, mana bahan cair. Bahan padatnya itu dari tepung terigu, cairnya itu dari minyak dan air panas yang digunakan. Terus teknologi yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama proyektor, terus juga ada video dari YouTube senam otak sehingga anak berpartisipasi melakukan senam otak, videonya dari YouTube dan sebagainya. Berikutnya juga sebagai bahan evaluasi teknologi yang digunakan yaitu Quizzes. Jadi Quizzes ini digunakan sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran kali ini. Engine. Berikutnya engine. Sebelum membuat patung, anak dituntut untuk mendesain terlebih dahulu bentuk apa yang akan digunakan. Itu anak dituntut mendesain dulu dalam sebuah dalam LKPD, sehingga anak dalam membuat patung ini berdasarkan desain yang mereka buat dari hasil diskusinya. Berikutnya art. Art ini yaitu seni. Dari sini, walaupun patung yang dibuat anak ini tidak realistik warnanya, misalkan ikan semacam ini warnanya merah, siripnya hijau, dan sebagainya, kelinci semacam ini warnanya kuning, ini cenderung bersifat artistik menurut anak, ada nilai seninya ya. Walaupun pada kenyataannya ini tidak begitu realistik dengan keadaan faktualnya, tapi anak ini mendesain warnanya sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan imajinasi mereka. Berikutnya juga ada matematik. Kenapa matematik? Karena pada saat pembuatan adonan, anak bisa membagi adonan tersebut ke dalam beberapa bagian. Dari segumpal atau dari adonan yang mereka buat, dia bisa membaginya mana bagian yang lebih besar, bagian yang lebih kecil, bagian yang lebih sedang. Sebagai contoh ini, dari adonan yang mereka buat, mereka mengambil sebagian kecil untuk warna merah ini digunakan untuk sayap, berikutnya untuk mata, dan untuk paruhnya. Jadi dari bagian itu mereka bisa membedakan mana bagian yang kecil, yang besar, yang sedang. Yang besar untuk tubuhnya warna putih, jadi tidak diberi warna. Terus yang sedang untuk sayapnya diberi warna merah. Terus untuk paruhnya diberi warna kuning. Jadi anak bisa membaginya bagian yang lebih besar, bagian yang lebih kecil untuk matematikanya. Mungkin itu yang bisa dipaparkan penjelasan awal untuk pembelajaran kali ini. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa dilihat pada video-video atau pada rangkaian pembelajaran yang akan ditayangkan berikutnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Alhamdulillah yang pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi, bertemu lagi dengan tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga tetap kondisinya sebagaimana yang kita ketahui ya, kita dalam keadaan pandemi ya. Banyak yang harus kita jaga dari segi kesehatan, terus juga sikap perilaku kita dalam menjaga menjaga kesehatan tersebut ya. Oke, hari ini siapa nih yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Gimana sih itu, siapa yang Ilham? Tahu nggak Ilham? Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Silakan berdiri. Tadi kita dulu latihan, silakan. Kita akan belajar tema 1 pada di awal pembelajaran baru, yaitu selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabat. Jadi makhluk hidup itu kan ada hewan, ada tumbuhan. Kalian harus bersahabat dengan hewan, tumbuhan. Sekarang subtemanya tumbuhan. Kita menjaga jarak. Misalkan kita sudah menjaga jarak, jadi jangan terlalu berdekat. Berikutnya menghindari kerumunan. Sudah sebentar lagi akan kita lakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi kalian jangan berbohong atau harus nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian ada video nih, melalui pengamatan video Patuh Nusantara peserta ini mampu merinci bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi nanti ini sudah disiapkan bahan-bahannya di depannya. Terus melalui diskusi, nanti ada diskusi juga, mampu merencanakan yang patung apa sih, mau membuat patung apa sih. Nah, kita kalian harus bisa merencanakan apa yang akan kita buat. Siapa Cung yang mau yang keras? Oh, patung semangat. Betul nggak di sana ada patung semangat? Cek. Terus siapa lagi? Yang keras. Oke, kita lihat semangat. Terus siapa lagi? Belakang. Ini apa? Patung itu dua. Ada bagian dan buat patung. Terus siapa lagi? Tuh siapa? Cantik apa? Patung boneka. Boneka yang mana nih? Ada patung boneka juga tidak bisa. Oke, terima kasih. Mau nggak? Cuma siapa yang membuat patung? Siapa yang membuat patung? Oke, hari ini kita akan membuat patung Nusantara. Ayo kita buat patung Nusantara. Nah, sebelum kalian membuat patung Nusantara, simak dulu nih proses pembuatan patung Nusantara.
kesulitan, terus bahan yang digunakan nanti kerjakan juga bersama Abang. Sekarang silakan buat desainnya. Bareng-bareng juga kita diskusikan. Sekarang karena kalian sudah membuat desain gambar untuk membuat kartu Nusantara, saatnya kita praktekkan. Tapi terlebih dahulu sebelum membuat kartunya, kita buat dulu bahan adonan kelas isinya dulu ya. Kita buat adonan kelas isinya. Siap tidak? Siap. Oke. Jadi yang digunakan apa saja tadi teh? Cantika yang keras. Bagi adonan itu ke dalam beberapa bagian nanti dikasih warna. Cuma untuk warna atau untuk bagiannya, kira-kira misalkan badannya tuh kan otomatis badannya pasti membutuhkan bahan yang banyak ya. Jadi jangan dibagi dua si adonannya itu. Misalkan badannya mau warna kuning, otomatis bagian warna kuningnya adonannya harus lebih banyak. Untuk telinga mau warnanya hijau, karena telinga masih sedikit jadi adonannya kecil nanti untuk warna hijaunya. Kok itu manjang? Sok langsung bentuk sesuai sesuai desain. Kenapa ketawa? Jangan terlalu panjang lehernya, Glasok, nanti jatuh lagi. Nah, segitu.
Itu maskernya, masker Pi. Kesulitannya apa? Saat membuat patunnya. Kenapa? Adonannya terlalu lembek atau terlalu keras? Jadi susah dibentuk ya, karena susah dibentuk. Terus bagian ininya nempel gak? Jadi karena ini terlalu keras, jadi tidak nempel, jadi tidak ini ya. Jadi tidak kuat antara bagian satu dengan bagian yang lainnya tidak nempel karena adonannya terlalu keras. Ya udah, terima kasih, tepuk tangan dulu. Tentunya babak 3. Karena kenapa pakai paku sih? Dikasih ini karena adonannya kenapa? Adonannya lembek sehingga tidak kokoh ya. Ini kalau di ini masih jatuh, makanya jadi kesulitannya karena adonannya terlalu lembek ya, jadi susah. Jelaskan juga prosesnya bagaimana cara membuat adonan plastik ini. Dan itu berapa gelas? Terus lagi. Dicampur sama kalau dalam diskusi terus ada perbedaan pendapat orang lain, pendapat kita tidak sesuai dengan orang lain, harus bagaimana? Kan kalau diskusi kan jadi kan suka berbeda pendapat ya jalan. Nah kita ini harus apa tuh kalau berbeda pendapat? Mengalah atau menghargai? Menghargai ya. Mengalah juga jangan kalau pendapat kita baik ya, tapi kita harus menghargai yang orang lain juga ya. Nah, kritik, saran, nah ini sesuai dengan makna Pancasila. Kira-kira sila berapa untuk menghargai pendapat orang lain? Sila kedua. Kalau sila ke-1 mengenai ketuhanan, sila kedua mengenai kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikutnya. Ya.
Jadi singkat itu paling tidak bersifat semacam itu. Tidak akan tidak apa tidak menghargai ya. Jadi walaupun kita berbeda, kita harus menghargai. Contoh misalnya Rijal ini orang kalau di daerah kita yang tertaruh dari daerah mana? Siram ya. Disiramkan biasanya obatnya, cekuknya berapa terlalu mendok. Mau kemana? Dari mana? Kita kawin ke orang siram yang nikah orang siram biasanya itu ikut ke bawah-bawah. Ya. Jadi nggak boleh kita saling ngejek semacam itu. Ini adalah contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila berapa? Sila kedua. Nah, laporan. Wah, semuanya benar ya. Cuma nilainya tergantung kecepatan. Jadi kalau mau cepat, kalau nilainya pengen besar, jawabnya harus cepat juga. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 3 nih. Patung yang ditunjukkan pakai gambar. Wah, ini siapa yang ini? Satu lagi nih. Oh, lain jenis. Bibin peringkat pertama tuh. Jadi jawabannya betul semua. Kita belajar apa saja? Yang pertama, belajar apa saja? Tadi belajar apa? Hah? Membuat plastisin dulu ya, membuat plastisin. Terus setelah dibuat plastisin apa lagi? Membentuk patung. Pengamalan sila Pancasila ke-1 dan sila ke-2. Dan kalian juga sudah mengerjakan di dalam KPS 8 akan jatuh tanpa penghormatan. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kalian mau mencapai apa? Mau cita-cita ingin jadi pilot, ingin jadi guru, ingin jadi polisi. Itu harus dipersiapkan dari sekarang.